Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofina Nafisa. Saya dari kelas 12-8. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai pembelajaran sejarah yang sudah saya pelajari di kelas 12 ini. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peristiwa Bandung Lautan Api, dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang peristiwa Ambarawa, dan yang ketiga ada tentang perjanjian Renville. Pada tanggal 12 Oktober 1945, tentara sekutu yang menjadi bagian dari Brigade McDonald tiba di Bandung. Mereka menuntut agar semua rakyat menyerahkan semua senjata api kecuali milik TKR dan polisi. Hal ini tentunya menjadi terjadinya insiden bersenjata antara sekutu dan TKR. Brigadir Jenderal McDonald memberikan ultimatum pertama pada rakyat Bandung, khususnya Bandung Utara, agar segera dikosongkan wilayahnya oleh bangsa Indonesia. Diberi waktu paling lambat tanggal 29 November 1945 pada pukul 12 siang. Pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu mengeluarkan ultimatum kedua yang berisi pasukan Indonesia atau TRI untuk mengosongkan Bandung bagian selatan serta menjauh keluar kota sejauh 10-11 km dari kota, yang harus dilaksanakan paling lambat itu 24 Maret 1946. Pada tanggal 24 Maret 1946 pukul 2 siang, Kolonel A.H. Nasution memberikan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia, memberitahu kepada masyarakat dan pegawai pemerintah agar keluar dari Bandung bersama TRI dan para pejuang. Malam harinya bangunan-bangunan penting mulai dibakar dan ditinggalkan mengungsi oleh rakyat Bandung. Api juga mulai berkorbar membakar instansi militer dan gudang amunisi sehingga menyebabkan pemadaman listrik. Bandung menjadi merah menyala seperti lautan api, maka peristiwa ini disebut juga Bandung Lautan Api. Yang kedua ada Palagan Ambarawa. Palagan Ambarawa atau Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945. Peristiwa ini terjadi saat kedatangan sekutu di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pada awalnya tujuan kedatangan sekutu adalah untuk mengurus tawanan perang dan melucuti tentara Jepang, tetapi ternyata sekutu diboncengi oleh Nica yang kemudian mempersenjatai para tawanan Jepang. Insiden pertama ini terjadi di Magelang pada tanggal 26 Oktober 1945 yang berlanjut pada pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat dan tentara sekutu. Pertempuran ini akhirnya bisa dihentikan saat kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Battle di Magelang tanggal 2 November 1945. Selanjutnya pada tanggal 20 November 1945 pecahnya pertempuran di Ambarawa. Pada tanggal 22 November 1945 terjadinya pertempuran di dalam kota yang mengakibatkan gugurnya komandan TKR yang berasal dari Purwokerto, yaitu yang bernama Letnan Kolonel Isdiman. Pasukan TKR meluncurkan serangan serentak dari semua sektor pada tanggal 12 Desember 1945. Ambarawa dikepung oleh pasukan TKR selama 4 hari 4 malam. Akhirnya sekutu berhasil dikalahkan dan diusir dari Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945. Kemenangan Indonesia dalam pertempuran Ambarawa memiliki makna penting, yaitu pasukan sekutu mengakui bahwa bangsa Indonesia sulit ditaklukkan. Dengan berhasil mengamankan Ambarawa, kedudukan 3 kota yaitu Surakarta, Magelang, dan Yogyakarta, serta markas tertinggi TKR berhasil terhindar dari penguasaan sekutu.
Yang ketiga ada perjanjian Renville. Perundingan Renville ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di atas kapal USA Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta. Delegasi RI dipimpin oleh Amir Syarifudin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijomotjo. Pihak RI akhirnya menyetujui isi naskah perundingan Renville, yaitu yang pertama, persetujuan penghentian tembak-menembak di garis Panmuk. Yang kedua, dasar-dasar pihak Renville yang bersedia untuk menyelesaikan pertikaian dengan cara damai. Yang ketiga, 6 pasal tambahan dari KTN tentang kedaulatan Indonesia yang berada di tangan Belanda selama mosi peralihan sampai penyerahan kedaulatan. Naskah tersebut ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 sehingga secara resmi menjadi perjanjian Renville. Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 1948 dikeluarkan instruksi untuk menghentikan tembak-menembak. Ada beberapa dampak dari perjanjian Renville, yaitu yang ke-1, diterimanya garis Panmuk menjadikan wilayah Republik Indonesia menjadi sempit dan dikelilingi oleh daerah penduduk Belanda. Yang kedua, perjanjian Renville itu menyebabkan jatuhnya kabinet Amir Syarifudin karena mosi tidak percaya. Oke, mungkin segitu saja penjelasan materi sejarah dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.